Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Nurmalasari dari Fakultas Ilmu Komputer Program Studi Teknik Informatika dengan NIM 2022-0801-297. Dalam video ini saya akan menjelaskan tentang double English, di mana untuk memenuhi ujian akhir semester 2 mata kuliah struktur data yang dibimbing oleh Pak Iksan Ramadan, Eskom, Mkom. Dalam video ini kita akan langsung membahas tentang double English. Sebelumnya saya akan menjelaskan perbedaan dari single English dan double English. Nah, sebelumnya saya sudah membuat PowerPoint tentang single English. Jadi ini merupakan tampilan dari single English. Jadi di mana single English ini memiliki sebuah note dan setiap note terdiri dari dua bagian, yaitu value dan pointer to the next note. Lalu note points to the null. Dan itulah cara kita mengetahui bahwa note tersebut adalah note terakhir karena tidak memiliki suksesor dan tidak menunjuk ke apapun. Nah, gambar selanjutnya yaitu di sini bisa kita lihat perbedaan dari single English dan double English. Jadi double English ini memiliki dua pointers, yaitu pointers to the next note, pointer to the previous note, dan juga value itu sendiri. Jadi sekarang pertanyaannya adalah kenapa sih kita membutuhkan double English ketika kita sudah memiliki single English? Jadi ada keuntungan dan kerugiannya dari kedua hal ini. Nah, keuntungan yang pertama adalah bahwa double English dapat dilalui dalam dua arah, yaitu forward maju dan backward mundur, di mana single English hanya bisa forward maju. Dan kemudian keuntungan lainnya adalah bahwa dalam double English kita dapat menambahkan note baru dan 4-4 di awal dan di akhir. Kemudian setelah diberikan note dan juga sebelum diberikan note. Sedangkan pada single English kita hanya memiliki 3 tempat, yaitu awal, di akhir, dan setelah diberikan note. Karena di sini kita tidak memiliki pointer to the previous atau sebelumnya. Jadi ini berarti kita dapat menambahkan note baru dan menghapus note yang sudah ada double English lebih cepat daripada single English. Tetapi ada juga beberapa kelemahan, dan kelemahan utama dari double English adalah bahwa mereka mengambil lebih banyak list, juga mengambil lebih banyak ruang, karena setiap note baru membutuhkan ruang ekstra untuk penunjuk tambahan ke previous note atau sebelumnya, yang tidak kita miliki dalam single English. Jadi sekarang mengetahui hal ini, kesimpulannya adalah bahwa harus memilih single English ketika kita memiliki keterbatasan memori, sedangkan kita bisa milih double English jika kita tidak memiliki keterbatasan memori dan jika kita akan melakukan banyak penyisipan, penghapusan, atau pencarian note dalam list. Jadi sekarang saatnya bagi aku untuk menunjukin kalian gimana tampilannya dalam codingan, dan hal pertama yang akan aku lakukan adalah membuat note seperti yang kalian lihat. Setiap note terdiri dari 3 bagian, yaitu value, sebuah pointer to the next note atau selanjutnya, dan kemudian sebuah pointer to the previous note atau sebelumnya. Jadi mari kita mulai. Dalam pengerjaan ini saya menggunakan Visual Studio Code. Nah, seperti yang kita lihat header standar library di sini saya pakai Encode iStream. Lalu selanjutnya yaitu using names std. Nah, dari yang pertama ini kita ketik struct node ya. Tips singkatnya adalah kita bisa pakai struct di sini karena jika kita memutuskan untuk membuat struct dan bukan kelas, itu berarti kita tidak memerlukan pengubah akses publik karena elemen struct bersifat publik secara default, sedangkan elemen kelas bersifat private secara default. Lalu selanjutnya kita enter dan di sini ada tampilan in value. Jadi katakanlah kita akan membuat sebuah list integer atau bilangan bulat. Jadi saya akan mengatakan in value sehingga nilainya akan berupa integer atau bilangan bulat. Nah, selanjutnya yaitu node pointer next, di mana kita buat pointer node disebut next dan juga pointer node bernama previous. Nah, yang pertama ini ada node pointer head, di mana node ini adalah head dan tail dari list kita. Nah, jadi saya akan mengatakan di sini node pointer dan menyebutnya sebagai head. Nah, yang kedua node pointer tail. Kemudian kita membutuhkan node pointer juga yang disebut tail. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang cara membuat node pertama. Nah, jadi tips cepatnya ini yaitu sekarang kita lihat bagaimana kita dapat membuat node pertama pada double English. Ada 4 langkah untuk melakukannya.
Nah, yang pertama yaitu create a new node, sehingga kita perlu membuat ruang untuk node baru. Nah, langkah kedua yaitu node arrow value sama dengan 1. Kemudian kita perlu mengatur nih value dari node tersebut. Katakanlah value-nya adalah nomor 1 karena kita tadi udah memiliki list integers atau bilangan bulat. Nah, langkah ketiga yaitu node arrow next sama dengan null pointer, node arrow previous sama dengan null pointer. Langkah ketiga ini kita perlu menetapkan value untuk next pointer dan pointer previous. Sekarang karena contoh node ini satu-satunya node di dalam list kita akan mengatakan bahwa next menunjuk ke null, previous juga menunjuk ke null. Jadi kita taruh null di belakang juga. Kemudian langkah nomor 4 adalah head sama dengan node, tail sama dengan node. Karena elemen di sini adalah satu-satunya elemen yang berarti pertama dan terakhir. Kita perlu mengatakan bahwa elemen ini adalah head dan tail dari list kita yang berarti pertama dan terakhir. Jadi saya akan menaruh head dan tail di sini dengan warna merah. Seperti yang sudah kita representasikan tadi, yang pertama itu kita create a new node. Node pointer node sama dengan new node. Nah, jadi kita mengalokasikan nih ruang untuk node baru sehingga aku nulis di sini node. Perlu diingat bahwa doubling list diimplementasikan dengan pointer karena kita secara dinamis mengubah ukuran list yang berarti kita mengalokasikan space baru ketika kita membuat elemen dan menambahkannya ke list kita, dan kemudian kita juga menghapus dan mengalokasikan kembali space tersebut ketika kita ingin menghapus sebuah elemen dari list. Jadi untuk dapat melakukan hal tersebut agar dapat secara dinamis mengubah size dari list kita perlu menggunakan pointer. Nah, jadi itu merupakan alasan kenapa pointer perlu tanda bintang seperti ini, bukan yang node langsung ke sama dengan new node. Selanjutnya yaitu node arrow sama dengan 1. Jadi ini tuh untuk mengatur nilai node-nya. Di sini saya menulis nilai node-nya sama dengan 1. Lalu selanjutnya node arrow next sama dengan null pointer, node arrow previous sama dengan null pointer. Kemudian ini tuh untuk mengatur pointer next atau berikutnya dan previous atau sebelumnya. Dalam situasi ini kita akan mengaturnya menjadi null. Jadi saya akan mengatakan node next berikutnya sama dengan null pointer. Kemudian node previous sebelumnya juga sama dengan null pointer. Nah, selanjutnya yaitu kita tulis head sama dengan node, tail sama dengan node. Seperti yang tadi direpresentasiin yang slide terakhir ya, di node-nya itu ada head dan juga tail. Nah, jadi itu merupakan cara membuat first node dari sebuah doubling list. Nah, sekarang saya akan menunjukkan gimana kita dapat nambahin node kedua ke dalam sebuah doubling list. Karena bikin node kedua ini agak rumit, jadi saya bikin PowerPoint-nya lagi untuk mempermudah kita memahaminya. Nah, langkah pertama ini create a new node, sama kayak tadi bikin node pertama. Nah, langkah kedua yaitu node arrow value sama dengan 2. Jadi di sini value-nya saya menggunakan angka 2. Nah, langkah yang ketiga ini untuk mengurus next pointer dan previous pointer. Jadi next pointer akan menunjuk ke null dan kemudian previous pointer akan menunjuk ke node yang saat ini adalah tail dari list kita. Nah, langkah keempat ini yaitu tail arrow next sama dengan node. Nah, mengatakan node di sini itu sekarang kita punya successor, jadi kita tidak lagi menunjuk ke null. Nah, jadi nullnya dipindah, nullnya dihapus, jadi node pertama pointer to the next node ada di sini. Langkah nomor 5 ini yaitu tail sama dengan node. Jadi sebelumnya satu-satunya elemen dari list ini itu head sekaligus tail. Tapi sekarang kita tidak lagi menjadi tail karena sekarang tail yang baru adalah elemen di sini. Jadi sekarang saya juga perlu menghapus ini dan ini adalah tail yang baru dari list kita. Jadi ini adalah 5 langkah yang kita terjemahkan ke dalam representasi.
Setelah representasi tadi, mari kita lanjutkan ke codingan. Nah, di sini ada node sama dengan new node. Langkah pertama ini kita harus mengalokasikan ruang baru untuk node. Jadi menggunakan variabel yang sama karena kita sudah menambahkan node ini ke dalam list. Jadi kita tidak perlu lagi variabel untuk menunjuknya lagi. Jadi saya katakan di sini node sama dengan new node seperti ini. Nah, selanjutnya yaitu node arrow value sama dengan 2. Jadi aku netapkan di sini value-nya, nilainya sama dengan 2. Selanjutnya yaitu node arrow next sama dengan null pointer, node arrow previous sama dengan tail. Nah, jadi sama kayak pas bikin node pertama tadi, ini juga bagian itu untuk mengurus next dan previous pointer. Jadi saya katakan node next sama dengan null pointer, tetapi node previous sekarang akan sama dengan tail dari list seperti ini. Nah, selanjutnya yaitu tail arrow next sama dengan node. Nah, kita perlu mengatakan pada kasus kita saat ini, sekarang kita punya suksesor yaitu node ini di sini. Jadi sekarang saya akan mengatakan tail next yang sebelumnya menunjuk ke 0, sekarang perlu menunjuk ke node ini. Nah, selanjutnya yaitu tail sama dengan node. Nah, langkah terakhir ini mengatakan bahwa sekarang node ini di sini adalah tail. Jadi sekarang saya akan mengatakan tail sama dengan node. Nah, untuk menambahkan elemen ketiga, keempat, dan kelima, dan seterusnya ke dalam doubling list, kita tinggal salin code dari node kedua. Karena prosesnya atau langkah-langkahnya sama untuk menambahkan elemen ketiga seperti menambahkan elemen kedua. Dan kemudian misalkan kita mau nambah elemen keempat, kelima, keenam, dan seterusnya. Jadi katakanlah di sini saya ingin menambahkan node ketiga. Nah, jadi kita mengalokasikan node baru, menetapkan value-nya, katakanlah nilainya adalah 3, yang kemudian saya menangani next dan previous pointer, kemudian saya katakan ke current tail dari list. Nah, sekarang kita memiliki suksesor dan itu adalah node di sini. Nah, kemudian kita mau menambahkan node keempat. Di sini kita add node keempat, bikin kayak yang tadi. Kemudian value-nya diganti jadi angka 4. Langkahnya sama persis, kita tinggal salin aja. Nah, dalam doubling list ini saya akan menunjukkan gimana kita dapat melintasi list dalam arah maju atau forward dan mundur atau backward dan mencetak elemen-elemen yang baru saja kita tambahkan. Selanjutnya yaitu kita scroll lagi ke struct, tampilan struct yang atas, integer value-nya. Nah, di bawahnya kita ketik di sini void print forward not pointer head, lalu void print backward not pointer tail. Nah, jadi kita buat sebuah fungsi yang disebut cetak maju dan juga cetak mundur. Lalu selanjutnya kita kembali lagi ke node keempat, yaitu void print forward not pointer head. Jadi namanya sendiri ini mengatakan bahwa fungsi ini akan mencetak elemen-elemen dari doubling list, mulai dari head dan kemudian maju forward. Jadi kita akan menerima node head di sini sebagai parameter. Lalu selanjutnya itu node pointer traverser. Jadi di sini kita akan mulai dari head, kemudian mengatakan bahwa traverser sama dengan head seperti ini. Selanjutnya saya akan menggunakan while loop. Nah, while traverser tanda seru, di sini ada tanda seru sama dengan null pointer. Jadi mengatakan while, jadi while-nya ini, while traverser ini tidak sama dengan null pointer. Selanjutnya yaitu cout traverser arrow value, terus ada tanda kutipnya. Nah, yang di sini saya lakukan adalah saya ingin mencetak value dari traverser. Jadi saya akan mengatakan cout terus traverser dot value, dan kemudian mari kita tambahkan juga endline. Kemudian saya ingin pindah ke node, jadi saya akan mengatakan traverser sama dengan traverser next. Jadi pindah ke suksesor. Jadi ini adalah logika dari fungsi print forward, dan saya akan copy logika ini untuk buat print backward.
karena mereka punya logika yang sama. Hanya ada dua perbedaan kecil, tapi nanti dari sini. Nah, selanjutnya yaitu void print backward, not pointer tail. Nah, seperti yang tadi udah aku bilang, yaitu sini ada dua perbedaan kecil tapi sangat penting, yaitu perbedaan pertama adalah bahwa print backward tidak dimulai dari head tapi dimulai dari tail. Jadi di sini saya akan menerima tail seperti traverser, dimulai dari tail. Nah, selanjutnya yaitu traverser sama dengan traverser the previous row previous. Jadi itu perbedaan nomor 1, dan perbedaan nomor 2 adalah sekarang traverser tidak akan berpindah ke node. Jadi dia akan berpindah ke previous node. Nah, selanjutnya kita scroll lagi ke atas. Di atasnya yang print forward tadi, kita ketik print forward head, print backward tail. Nah, fungsi utamanya ini mengatakan print forward melewatkan node head dan print backward melewatkan tail. Nah, jadi ketika kita running, kita akan coba runningnya. Coba running. Nah, setelah kita running, hasilnya akan seperti ini. Yaitu yang pertama, ini merupakan print forward, yaitu urutan naik. Seperti hasilnya ini 1, 2, 3, 4. Dan kemudian yang bawah ini merupakan urutan menurun atau print backward, yaitu 4, 3, 2, 1. Nah, seperti yang kita lihat, ini merupakan hasil yang benar dari fungsi print forward dan print backward. Sekian video tentang doubling list yang saya buat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.